Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, ini gue lagi pengen bikin beberapa eksperimen ya. Gue mungkin dulu pernah bikin eksperimen, tapi dulu eksperimennya kurang terkendali, kurang terkontrol ya kan, jadi kurang asik aja. Nah gue bikin eksperimen banyak nih. Nah ini berdasarkan yang sering dibikin teman-teman dari konten-konten YouTuber, teman-teman senior cupang, senior kutir. Nah gue pengen uji coba ya, biarpun ini belum semua sih ya. Ini sekalian mungkin ntar gue bagi jadi dua part ya, part 1 sama part 2. Part 2 nanti hasilnya aja seperti apa, mungkin 3 hari atau 4 hari kemudian gue akan bikin lagi part 2 nya ya mungkin. Tapi ini kayaknya yang barisan depan dulu aja ya teman-teman ya, sekalian gue beli penjelasan ya kan, yang menurut gue tahu kenapa kok itu bisa dipakai gitu. Jadi yang pertama ini pakai EM4 molase ya, EM4 plus molase. Molase itu tetes tebu teman-teman, molase itu tetes tebu, EM4 itu EM4 perairan, EM4 perikanan ya, yang bakterinya Lactobacillus sama yang ada Saccharomycesnya. Nah jadi ini EM4 perikanan plus molase. Molase itu tetes tebu, teman-teman bisa cari di toko online, ada di toko-toko online ada semua ya. Molase bisa nggak digantikan dengan gula-gula yang lain? Bisa sebenarnya, cuma berbeda ya teman-teman ya. Molase itu tetes tebu, memang benar-benar residu dari pabrik-pabrik pengolahan gula ya. Jadi memang beda banget. Molase itu fungsinya banyak banget. Ini sering dipakai untuk pembentukan, untuk bikin apa, alkohol. Kalau pabrik-pabrik yang bikin alkohol biasanya salah satunya pakai molase. Buat bikin MSG, monosodium glutamat, mecin dan seterusnya tuh pakai molase juga. Jadi molase ini kandungannya bukan hanya gula, ada proteinnya, ada lemaknya, ada bahkan vitaminnya aja banyak molase ini. Vitaminnya kalau nggak salah vitamin B1, B2, B kompleks, pokoknya banyak banget ya, hampir semua vitamin B itu ada. Nah makanya molase ini memang berbeda dengan gula biasa gitu ya. Makanya kalau digantikan dengan gula biasa sayang gitu. Makanya ini gue pakai EM4 plus molase, atau kita sering nyebut dengan EM4 yang diaktifkan. Biarpun mengaktifkannya itu tidak harus pakai molase, bisa juga pakai gula biasa. Intinya adalah mengaktifkan EM4 adalah memberikan makanan kepada mikroorganisme yang ada di EM4. Nah ketika kita kasih makan makanan molase, mereka akan membelah. Yang tadinya mereka mungkin dorman, mereka akan membelah. Semakin lama kita biarkan EM4 itu, maka bakterinya akan semakin banyak, jamurnya akan semakin banyak. EM4 perikanan ini isinya bakteri sama jamur ya. Oke, Lactobacillus, bakteri, jamurnya Saccharomyces, jamur bersel satu. Nah berikutnya adalah ini, gue pakai air beras teman-teman ya, pakai air beras. Ini udah lengkap ya. Jadi penjelasan gue kira-kira seperti itu. Kenapa kok banyak yang pakai EM4 plus molase ya, kenapa kok kita bisa mengkultur pakai dua ini ya, karena ini isinya ada bakterinya, ada jamurnya jamur bersel satu, ada molasenya juga. Kalau molasenya masih ada, molase pun sebenarnya bisa dijadikan makanan buat si kutir juga. Jadi makanya ini memang secara logika, secara teorinya ya, ini bisa dipakai sebagai makanan buat kutir gitu ya. Oke, itu yang berikutnya air beras. Nah air beras ini juga sering dipakai sama teman-teman kita buat kultur kutir ya. Cuma masalahnya kalau air beras biasanya kadang sering ada minyak di atas gitu ya, sering muncul lapisan di atas. Kalau bisa lapisannya dibuang tuh. Makanya ambilnya jangan yang terlalu kental ya. Kalau pengalaman gue pakai air beras, jangan yang terlalu kental, ambil yang bagian atasnya aja. Karena kalau terlalu kental akhirnya malah membusuk. Ya yang gue pernah pakai waktu itu air beras itu, karena mungkin kebanyakan kali ya sama terlalu kental, akhirnya terjadi proses pembusukan. Di bagian atas muncul lapisan, akhirnya si kutirnya pada nyangkut di atas, atau kutirnya nggak bisa ngambil oksigen, atau oksigen nggak bisa masuk ke dalam air. Kan oksigen di perairan itu masuknya dari udara ya, dari udara berdifusi langsung ke permukaan atas, dia larut ke dalam. Ketika di lapisan atas ada lapisan yang menghalangnya, maka kelarutan oksigen di sini akan berkurang gitu. Jadi ini gue coba yang nggak terlalu nggak terlalu pekat, yang agak encer dikit. Gue pakai air beras ya kan. Berikutnya gue pakai ragi. Tadi raginya udah gue masukin 1 sendok ya, ragi yang sudah diaktifkan ya. Ragi sebenarnya kalau ngomongin ragi itu sebenarnya ya ada di EM4 juga. Ini kan yang dipakai Saccharomyces ya. Kalau ngomongin ragi kan ragi Saccharomyces ya. Biarpun ragi-ragi yang dijual itu kayak merek-merek Fermipan itu isinya sebenarnya bukan hanya Saccharomyces ya. Itu macam-macam, ada bakterinya, ada jamurnya. Itu udah dibuat seperti itu. Nah, jadi gue udah pakai ragi nih, ragi yang udah gue aktifkan.
Raginya gua taruh sedikit aja, paling berapa cuma sedikit ya, gua taruh cuma seujung sendok paling ya, seujung sendok makan. Terus gua campur gula 1 sendok makan, gua kasih air, gua tunggu sampai muncul metabolisme. Kalau udah muncul metabolisme ditandai dengan adanya gelembung-gelembung ya, jadi gelembung-gelembung terus baunya kayak tape. Kalau udah ada gelembung-gelembung berarti udah ada gas yang dihasilkan dari si ragi tadi. Raginya udah makan gula dan raginya ngasilin CO2. Nah itu kan CO2 tuh gitu, akhirnya ada gas. Nah setelah ada gas baru gue pakai raginya di sini gue masukin. Nah ini gue pakai yang ini, gue pakai kohe puyuh, kotoran hewan puyuh fermentasi. Nah jadi yang kotoran puyuh yang udah gue fermentasi ya, jadi gue beli sama temen gue dalam bentuk pupuk ya, ini udah jadi pupuk, jadi ini sebenarnya pupuk tanaman. Nah ini kohe puyuh udah difermentasi sama dia pakai E4, tapi bukan E4 perikanan ya gitu, jadi udah difermentasi. Nah gue pakai takarannya itu sekitar 4 gram per liter. Nah ini kan 1 liter, ini kan toples 2 liter ya, gue pakai setengah, jadi ini takarannya sekitar 4 gram, maksimal 4 gram, kurang boleh, karena ada 2 sumber yang menyatakan kalau pakai kotoran puyuh itu 4 gram per liter ya, lebih tepatnya 4,2 gram per liter. Ada juga yang bilang 1 gram per liter gitu, dengan patokan kalau 1 meter kubik itu isinya 1000 liter. Nah jadi gue hitung-hitung berarti 1 gram per liter. Nah gue pakainya ini 4 gram per liter. Nah ini yang ini kohe puyuh yang masih belum difermentasi ya, ini kohe puyuh yang masih murni belum diapa-apain. Nah ini kohe puyuh murni yang belum diapa-apain gue pakai nih ya. Oke, yang berikutnya ini sama 4 gram juga, yang ini infusoria teman-teman. Nah ini kan sering jadi perdebatan nih infusoria. Nanti insya Allah gue akan bikin konten sendiri tentang infusoria. Infusoria tuh sebenarnya kalau ngomong infusoria itu kita akan terbentur dengan istilah infusoria itu sendiri. Karena kalau ngomongin infusoria berarti kan ini kan isinya banyak ya. Karena ini kan yang namanya pengetahuan sains itu kan sering berubah ya, apalagi yang namanya klasifikasi. Nah dulu infusoria itu, kalau ngomongin infusoria itu lebih ke arah ini biasanya kelompok-kelompok siliata. Nah kayak kelompok paramecium ya kan, Vorticella dan seterusnya, pokoknya makhluk-makhluk renik, kelompok-kelompok protozoa. Arahnya sih ke protozoa gitu, arahnya gitu. Tapi juga sebagian literatur menyatakan kalau yang disebut dengan infusoria itu sebenarnya juga kelompok alga. Nah alga kan berarti, kalau kelompok alga berarti green water pun sebenarnya infusoria. Nah makanya kita cek dulu nih, jadi kalau ngomongin infusoria itu bisa buat makanan kutir apa enggak. Nah kita cek dulu nih infusoria yang mana, karena kita lihat dari definisi dulu. Kalau menurut definisi kan tadi seperti gue bilang ya, alga itu termasuk ke infusoria kalau menurut konsep. Nah berarti infusoria itu bisa buat makanan si kutir gitu. Nah cuma yang sering jadi perdebatan adalah masalah siliata teman-teman, terutama paramecium. Apakah paramecium itu bisa menjadi makanan si kutir, tepatnya Daphnia sama Moina? Nanti kita akan bahas, gue akan lampirkan mungkin ya, lampirkan beberapa sumbernya, langsung kita buka-buka sumbernya langsung, rencananya begitu. Tapi gue belum ngumpulin, belum sempat waktunya juga ya. Jadi beberapa yang gue baca, yang gue simpulkan sedikit ya gambarannya. Jadi masalah paramecium itu, jadi gini, di beberapa sumber, bahkan di beberapa penelitian orang-orang ya, yang dari berbagai universitas deh, banyak ya, bahkan di sumber-sumber juga banyak menyatakan protozoa itu bisa jadi makanan kutu air, Daphnia ataupun Moina. Jadi gue ulang ya, jadi banyak sumber yang menyatakan, boleh teman-teman cari ya, terutama yang berbahasa Inggris nih literaturnya. Jadi rata-rata sudah banyak yang yang menyatakan kalau memang protozoa, bahkan langsung disebut protozoa. Bahkan ada juga yang langsung menyebut paramecium gitu. Paramecium itu bisa dijadikan pakan untuk Daphnia dan Moina ya, yang gue baca sih Daphnia. Jadi itu bisa gitu. Kalau ngomongin ukuran mulut, ukuran mulutnya muat. Ukuran mulut Daphnia itu bahkan bisa memakan partikel sampai ukuran 70 mikro. Nah, mikrometer ya. Bahkan gue pernah lihat video, salah satu video itu Daphnia itu nggak sengaja menelan itu
menelan, gue lupa apa, pokoknya menelan kelompok Ciliata juga yang ukurannya gede tapi dikeluarin lagi. Nah entah, gue belum cek lagi videonya, gue ngelihat seperti itu tapi nggak dibahas kenapa kok dia mengeluarkan lagi, tapi muat, masuk mulutnya tuh muat. Jadi kalau dibilang Infusoria paramecium tuh nggak muat mulut Daphnia, muat, bisa dicek ya kan. Banyak sudah menyatakan seperti itu. Cuma yang gue dapat dari beberapa sumber itu memang ketika Daphnia itu diberi makan anak-anak Daphnia ya, anak-anak Daphnia yang baru keluar diberi makan dengan paramecium, itu pertumbuhannya terganggu, bahkan mereka bisa mati gitu. Jadi tetap yang wajib adalah bakteri gitu. Jadi paramecium itu tidak bisa dijadikan pakan untuk pertumbuhan awal anak-anak Daphnia, anak-anak kutu air. Itu yang gue dapat ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Intinya adalah ini sekarang yang gue omongin Infusoria di sini adalah paramecium ya teman-teman. Ya mungkin ya, gue nggak tahu itu paramecium atau bukan, itu paramecium atau euglena gue nggak tahu. Pokoknya gue ngambil dari sini teman-teman. Pokoknya gue ngambil dari yang kemarin gue kasih lihat ya. Gue ngambil dari kultur cacing rambut gue, Infusorianya dari sini. Gue sendokin tadi tuh. Nah ini kan banyak nih. Tuh berkaput ini kan banyak nih Infusorianya nih teman-teman. Nah, bisa lihat ya. Nah ini gue ambil nih. Tadi gue serok, gue ambil, gue taruh di tempat tadi. Nah kita lihat, kita berikan pakannya setiap hari sekali. Ya kita lihat seperti apa nanti ya. Oke. Nah itu dia teman-teman, dan ini Infusorianya. Jadi udah gue masukin tadi ya, udah gue masukin ke sini. Cuma kutirnya belum gue masukin. Nah berikutnya ini gue pakai ini Chlorella, gue singkat CTM ya, Chlorella tidak murni. Maksudnya apa? Ini Chlorella yang memang gue beli dari teman-teman juga yang lain ya. Karena kalau Chlorella yang murni, Chlorella murni gue belum jadi ya, karena agak sulit mengkulturnya. Gue baru aja beli belum lama. Ini Chlorella murni gue tuh ya, yang di botol itu tuh, botol tuh itu masih belum terlalu ini ya, belum terlalu pekat. Itu Chlorella murni gua ya, semoga bener-bener murni ya, nggak terkontaminasi. Nah itu belum apa, yang ini yang tidak murni teman-teman, yang gua pakai buat mengkultur, dan ini sudah terbukti kalau ini bisa untuk mengkultur kutu air. Ini dia kutu air gua pakai Chlorella tidak murni. Ini udah campur sama E4, dan gua nggak tahu juga apakah di sini semuanya isinya Chlorella atau enggak, gua nggak tahu gitu ya. Karena gue belinya bukan dari tempat orang yang memang bener-bener dia punya laboratorium. Kalau yang itu, yang tadi gue memang beli dari orang yang sudah ngerti, yang memang bener-bener tuh udah diturunkan turun temurun, intinya udah terpercaya gitu. Nah kalau ini gue dari Chlorella yang ini teman-teman, gue ambil airnya, gue taruh sini. Tapi ini belum terlalu pekat ya. Jadi ini Chlorella tidak murni. Chlorella itu sudah terbukti ya, bisa menjadi pakannya kutu air. Bahkan gemuk-gemuk tadi teman-teman bisa lihat, gemuk-gemuk ya kan. Sebenarnya bukan hanya Chlorella sih ya, banyak kelompok alga-alga lain, biasanya alga hijau ya. Alga hijau yang bagus ya dari kelompok yang sering dipakai di lab itu Scenedesmus ya. Teman-teman bisa cari tahu seperti apa bentuknya Scenedesmus ya. Kalau nggak Scenedesmus biasanya Chlorella, karena mereka selnya cukup kecil ya, jadi gampang untuk dimakan gitu. Nah oke, ini udah ini Chlorella tidak murni. Nah yang ini oh ya satu lagi ya. Jadi kenapa Chlorella ini kok cepet banget? Karena memang sudah banyak sumber yang menyatakan kalau dengan menggunakan fitoplankton itu memang sangat efektif. Fitoplankton, plankton dari kelompok tumbuhan, plankton yang bisa fotosintesis, itu memang sangat efektif teman-teman. Menggunakan alga-alga ini memang sangat efektif ya kan. Karena apalagi Chlorella apalagi kalau Chlorella murni, itu proteinnya tinggi banget ya. Jadi Chlorella itu dalam satu sel tubuhnya bisa sampai 40-an% ya. Jadi satu sel itu proteinnya 40%, sedangkan kita tahu protein itu sangat dibutuhkan untuk membangun struktur tubuh gitu ya. Dan ini yang terakhir teman-teman, ini saya menggunakan spirulina powder. Nah, jadi kalau spirulina yang saya pakai ini spirulina powder teman-teman. Spirulina bubuk saya larutkan di sini, saya campur, saya aduk. Nah, jadi nanti indikatornya kalau misalnya dia sudah habis, biasanya warna airnya jadi agak bening. Nah, berarti itu udah habis tuh. Nah, itu bisa saya gantikan dengan saya tambahkan lagi spirulina powdernya ya. Oke, jadi itu. Nah, spirulina powder nih malah ini lebih keren lagi nih. Ini proteinnya lebih tinggi dari Chlorella. Makanya spirulina ini kan harganya mahal ya. Spirulina powder ini yang pernah pengalaman saya dan setahu saya sih
spirulina powder yang saya kultur nih. Saya udah mengkultur nih. Nah, kultur tapi ini kultur saya yang pakai toples ini. Nah, ini spirulina powder ini 1 liter teman-teman. Kalau dibuat nih 1 liter ini jadinya katanya sih cuma 1 gram. Kalau yang saya tahu 1 liter itu kalau kita kultur seminggu kita kasih pupuk, ya kan. Pupuknya harganya nauzubillah min dzalik, mahal ya. Kecuali kalau teman-teman bisa bikin sendiri ya. Jadi spirulina powder ini kalau kita kultur selama 1 minggu itu jadinya cuma 1 gram. Bayangin 1 liter 1 gram itu terbayang ya. Jadi kalau kita mau ngedapetin 1 kilo 1000 gram, kebayang ya kan berapa liter yang harus kita kultur. Berarti kita harus mengkultur 1000 liter baru kita mendapatkan 1000 gram. Itu sih yang saya dapat. Tapi kalau mungkin hitungan saya salah, silakan kasih masukan ya teman-teman ya. Karena emang agak pusing nih mengkultur spirulina, makanya mendingan beli aja deh. Jadi saya spirulina bubuknya saya beli gitu. Jadi gitu teman-teman. Nah, spirulina powder ini proteinnya lebih tinggi dibandingkan chlorella. Ini chlorella tidak murni ya, campur bakteri juga nih sebenarnya ya. Jadi nggak bagus, nggak ya apa namanya, ini aja ini 40%. Kalau spirulina itu satu sel itu bisa nyampe 60%. Itu proteinnya tinggi banget. Makanya efeknya kalau kita pakai spirulina buat suplemen itu signifikan banget buat pertumbuhan gitu. Makanya harganya mahal. Sayang aja ya kalau spirulina buat masker ya. Kalau menurut saya mendingan dimakan daripada buat masker ya. Kayak itu ya. Jadi ini akan saya buat. Ini yang tahap pertama saya ulang, E4 persmolase, ini air beras, ini ragi, ini kohe puyuh yang fermentasi, yang udah fermentasi ya. Berarti ini otomatis nutrisinya pun sudah berbeda dengan yang kohe belum difermentasi, kohe puyuh asli ini ya. Yang berikutnya ini infusoria, ini chlorella tidak murni, ini spirulina powder. Oke. Nah, yang belakang ini belum ya. Tapi mungkin nanti akan saya gabung kali di hasil penelitiannya, atau mungkin untuk yang berikutnya ya. Jadi ini yang sebelah kiri ini MF apa ya, saya lupa. Oh iya, ini molase fermentasi. Nah, kenapa kok tiba-tiba saya kepikiran molase fermentasi? Jadi ini sih cuma molase doang teman-teman. Molase tapi difermentasi. Nah, ini dia. Ini yang sebelah kiri. Ini molase ini. Ini molase doang saya campur air, tapi saya nggak kasih bakteri ya teman-teman ya. Nah, kenapa saya buat ini? Ada alasannya teman-teman. Salah satunya adalah ada beberapa yang bikin video dia memberikan makan itu. Saya pengen ngebuktiin dia memberikan makan kutirnya itu pakai ini, pakai molase yang difermentasi. Nah, tapi dia bilang dia nggak kasih apa-apa. Bisa nggak kira-kira? Nah, itu yang jadi pembahasan kita. Jadi saya baca beberapa sumber, molase ini ternyata bisa juga terkontaminasi. Ini molase saya nih. Nah, molase saya ini udah terkontaminasi sebenarnya teman-teman. Tahu dari mana? Gara-gara saya pakai buka-buka sembarangan, tiba-tiba ini dirigen saya itu mengembung, mau meledak. Nah, saya kepikir pas saya lihat, lah kok molasenya mau meledak? Saya pikir dengan kepekatan dia yang luar biasa kan. Karena kalau pekat kayak gitu biasanya bakteri itu sulit untuk hidup gitu. Apa sih kalau kita lihat plasmolisis ya. Jadi kalau dengan kepekatan kayak begini itu sulit gitu, tapi ternyata bisa kontam. Nah, saya baca-baca sumber memang benar molase itu bisa kontam. Nah, kalau udah kontaminasi nutrisinya otomatis sudah berbeda dengan nutrisi aslinya gitu, berkurang biasanya. Dan kalau udah terkontaminasi, kalau dia buat dibikin alkohol nanti jadi berkurang hasil alkoholnya. Jadi gitu teman-teman. Jadi proses pembuatan molase fermentasi itu cuma ditaruh air aja di sini ya kan, dicampur air, udah kayak gini aja. Nah, kalau tanda dia udah fermentasi, nanti ini akan ngeluarin gas akan mengembung nanti. Nah, ini kan kalau yang sebelah kiri ini, yang satunya ini kan bentar ya. Ini kalau yang sebelahnya adalah ini pellet Fengli yang udah saya kasih. Ini pellet Fengli yang udah saya kasih molase, udah saya aktifkan. Nah, ini kita lihat kan, teman-teman bisa lihat. Ini gas. Nah, berarti udah menandakan kalau di sini ada fermentasi, ada metabolisme di sini. Karena udah ada gas yang dihasilkan gitu ya. Kalau dia kelompok Saccharomyces berarti dia ngasilin CO2 ya. Ya, dia ngasilin alkohol juga mungkin ya, ada alkohol yang dihasilkan di sini. Nah, ini dia. Jadi ini udah ada fermentasi, makanya ntar mengembung tuh. Yang ngeluarin gas, kalau ditutup kenceng bisa meledak nanti. Makanya jangan kenceng-kenceng tutupnya. Nah, ini kalau saya lihat di sini, ini molase yang saya lihat ini belum ada fermentasi. Mungkin ada nanti, tapi mungkin agak lama ya. Ya, karena ini dia.
Ini belum ada fermentasi di sini, tapi kemungkinan akan ada. Apalagi kebuka-buka kayak begini kan bakteri di mana-mana teman-teman ya. Bakteri itu ada dimanapun gitu. Di ujung jarum pentul aja itu berapa ratus atau mungkin ribuan bakteri yang ada di ujung jarum ya kan. Jadi ini yang saya buat ini pertama molase fermentasi, tapi ini yang baris kedua belum dulu teman-teman ya. Ini mungkin baris pertama dulu, nanti kita buat di part 2-nya kalau mungkin bisa, mungkin ini part 3 kali ya. Jadi ini molase fermentasi kita buktikan bisa atau tidak. Tapi kalau logikanya pasti bisa. Harusnya bisa. Gitu. Molase fermentasi pasti bisa dan tidak perlu teman-teman campurin apapun. Tapi kalau mau sebenarnya molase fermentasi itu sebenarnya sama aja dengan EM4 plus molase sebenarnya gitu. Cuma ini kan bakterinya udah jelas nih, prosesnya cepat. Cuma kalau ini kan kita berarti menunggu kontaminasi dari luar gitu, karena kan nggak ada bakterinya gitu ya. Nah ini yang berikutnya adalah saya lupa nih, PFFO, pellet Fengli fermentasi. Nah itu dia teman-teman, pellet Fengli fermentasi, dan ini juga sudah banyak yang pakai cara ini ya. Nah kita lihat pellet Fengli fermentasi, karena pellet Fengli itu kan lumayan ukurannya, biarpun yang ukuran 0 ya, tapi tetap bagi kutir itu ukurannya besar. Nah dan itu mungkin akan sulit buat dicerna oleh kutir, makanya kita fermentasi biar dia bisa dicerna secara mekanik dan dia bisa dicerna secara enzimatis ya. Secara enzimatis. Kalau mekanik kan tuh udah halus gitu. Kalau mau teman-teman bantu mencerna secara mekanik, tinggal teman-teman aduk-aduk aja. Jadi intinya fermentasi ini buat bikin pellet Fengli jadi lebih halus lagi, jadi lebih apa namanya, jadi lebih kecil ukurannya. Karena kan pencernaan secara enzimatis itu kan bisa dilakukan oleh si bakteri. Jadi intinya ini pellet Fengli yang fermentasi kita akan buktikan bisa atau enggak ya. Fermentasinya ini pellet Fengli-nya dicampur dengan molase, dicampur dengan EM4 perikanan. Oke. Yang ini berikutnya apa nih? Ini air cacing mati. Nah ini dia air cacing sutra yang udah mati. Ini udah saya siapin. Cuma belum mati-mati cacing sutranya, gimana nih? Jadi saya belum bisa tuh. Cacing sutra udah saya siapin di air, cuman cacing sutranya belum mati nih. Ini air cacing mati ya kan. Yang terakhir itu green water. Nah, green water solokan atau green water sungai. Nah itu juga saya belum dapat gitu. Saya mau cari dulu karena di sungai di sebelah saya ini airnya lagi coklat ya. Saya takutnya nggak bagus ya. Jadi ini mungkin ini part 3 ya. Molase fermentasi, pellet Fengli fermentasi, air cacing mati, sama apa tadi, green water sungai, green water solokan. Pokoknya bukan green water yang tadi, yang chlorella tadi. Oke, jadi ini ya teman-teman ya. Oke, kita akan lihat seperti apa. Saya masukin dulu si kutirnya ya. Oke, lanjut teman-teman ya. Biar percobaannya ini, eksperimennya terkendali, terkontrol ya kan. Saya usahakan variabel manipulasinya cuma satu ya. Nah, biar tidak berbeda. Jadi ini airnya saya menggunakan air yang sama semuanya. Tinggi airnya sama, toplesnya sama. Terus ini indukan kutu airnya juga dari tempat yang sama, jadi supaya nanti terkontrol gitu. Dan memang bagusnya sih ditutup sebenarnya. Cuma nggak tahu nih saya mau tutup apa enggak. Kayaknya lebih bagus ditutup, karena kalau kita nggak tutup, ntar faktor-faktor lain akan mempengaruhi gitu. Ya oke. Tapi kayaknya nggak usah ditutup deh, nggak apa-apa ya. Ya oke. Nah ini kita ambil ya teman-teman ya. Kita ambil indukannya, ini dia. Indukannya kita ambil. Ada ya, oke. E4 molase, oke. Ada cacing darahnya. Oke. Kohe puyuh fermentasi. Kohe puyuh asli ya. Ini infusoria. Terus chlorella tidak murni, terus spirulina powder tambahin ya teman-teman. Nggak usah deh, nggak usah banyak-banyak ya, biar lebih asik ya, biar ketahuan nanti proses perkembangbiakannya seperti apa. Oke, itu aja teman-teman ya, mungkin dari saya. Kita tunggu mungkin 2 atau 3 hari kemudian ya. Semoga sharing-sharing ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan saya mohon masukan kalau ada yang kurang-kurang, silakan diberikan masukan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.